Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Gus Gaul dimanapun berada yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang keutamaan sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jamaati utawi kautamaane sholat jamaah ala sholatir rajuli ngungguli sholate wong lanang wahdau khalih ijene rajul iku khamsun ana 5 wa isruna lan 20 apane darajatan derajate wa fadlu sholati tatawu'i lan utawi sholat sunnah fil baiti ing dalem omah ala fi'liha ngungkuli nglakoni sholat sunnah fil masjidi ing dalem masjid iku kafadli sholatil jamaati kaya kautamaane sholat jamaah ala sholatil mungfaridi ngungkuli sholate wong kang ijen. Keutamaan sholat jamaah bagi kaum laki-laki mempunyai keutamaan 25 derajat dan keutamaan melakukan sholat sunnah di dalam rumah adalah melebihi keutamaan melakukan sholat sunnah di dalam masjid, seperti keutamaan melakukan sholat jamaah yang derajatnya melebihi sholat yang dilakukan dengan sendiri atau munfarid. Para pemirsa, di sini ada 2 perkara yang dibahas. Satu, melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah, artinya dilakukan tidak dengan dirinya sendiri. Jamaah itu dimulai dari 2 orang, 3 orang, dan selebihnya. Jadi seumpama kita tidak bisa melakukan jamaah dengan banyak orang, contohnya tidak bisa kita mengikuti pelaksanaan jamaah di tempat yang semestinya seperti masjid dan lain sebagainya, maka jangan sampai keutamaan sholat dilakukan dengan jamaah ini kita lepaskan begitu saja. Jadi berupayalah kita untuk bisa melakukan sholat jamaah walaupun dengan 2 orang, syukur-syukur 3 atau lebih. Contohnya bisa dilakukan dengan teman kita di tempat kerja, teman kita di perjalanan ketika sedang melakukan safar utawi bepergian, ataupun dengan teman lain yang menjadikan bisa dilakukan jamaah dimanapun kita berada. Pada hadis ini diterangkan pada bagian kedua, di mana keutamaan melakukan sholat sunnah di dalam rumah ala fi'liha fil masjid
Di sini terjadi kontras atau hukum kebalikan dari yang sholat jamaah tadi. Kalau melakukan sholat sunnah itu lebih utamanya dilakukan di dalam rumah. Melakukan sholat sunnah di dalam rumah mempunyai keutamaan. Di dalam hadis ini dijelaskan fadl atau keunggulannya, keutamaannya, laksana melakukan sholat jamaah adalah pelaksanaan sholat yang lebih utama dibandingkan melakukan sholat dengan sendiri. Pemirsa dimanapun berada, pada tataran ini kita dihadapkan pada sebuah pilihan, di mana kita dituntut sebagai muslim agar melakukan peningkatan nilai ibadah sholat kita, di mana sebenarnya sholat itu sah dan bisa dilakukan dengan dirinya sendiri atau munfarid. Namun ketika sholat dilakukan dengan dua orang atau lebih, syukur-syukur bisa dilakukan di tempat yang semestinya seperti musola, masjid yang menjadi tempat peribadatan sholat jamaah pada umumnya. Ini akan menjadi lebih baik. Kalaupun hal itu tidak bisa dilakukan, maka jangan sampai kita melepaskan keutamaan ini. Selanjutnya ada hikmah yang sangat luar biasa, di mana rumah yang kita tempati atau tempat tinggal, baik sementara atau tempat tinggal yang selama-lamanya, atau rumah yang kita miliki, atau mungkin di luar rumah kita mempunyai kontrakan, mempunyai sewa pinjam dan lain sebagainya. Di sini oleh syariat diberikan keseimbangan yang luar biasa, di mana dalam melakukan sholat sunnah ini malah sebaliknya, yaitu dilakukan di dalam rumah menjadikan keutamaannya lebih daripada di dalam masjid. Di sini ada hikmah yang luar biasa, saudara pemirsa semuanya, bahwasanya pada satu sisi kita melakukan sholat wajib di tempat yang semestinya seperti di masjid, tapi pada sisi lain ketika kita melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu akan lebih utama dan lebih bernilai lebih ketika dilakukan di dalam rumah atau tempat tinggal kita. Semoga kita mendapatkan hikmah yang luar biasa. Peningkatan peribadatan kita bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim yang harus melakukan sholat, namun lebih dari itu bisa melakukan sholat dengan nilai yang lebih, supaya ibadah kita lebih berbobot. Dan yang paling penting, semoga Allah SWT selalu memberikan tambahnya rahmat, ma'unah, supaya kita bisa melakukan lelaku atau peribadatan dengan sholat berjamaah, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat secara diri sendiri. Mungkin demikian pada bab ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita doa bersama. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.